Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saat ini teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dalam arena global bisnis yang super sengit di masa kini, para bos berusaha mati-matian untuk menjaga bisnisnya tetap eksis. Koperasi menjadi sosok pahlawan yang siap membantu para bos nabung modal dengan bunga yang super bersahabat. Di topik pembelajaran kita kali ini, kita bakal gali lebih dalam tentang apa sih koperasi simpan pinjam. Daripada berlama-lama, yuk kita simak materinya sampai akhir. Dalam daftar isi kali ini, kita akan mempelajari tentang latar belakang koperasi, pengertian koperasi, sumber dana koperasi, jenis-jenis koperasi, keuntungan koperasi, serta fungsi dan peran koperasi, dan lain-lain. Kita awali dengan latar belakang koperasi. Siapa sih Bapak pendiri koperasi? Bapak pendiri koperasi adalah Dr. Andes Mohatta. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli tahun 1960. Pada waktu itu, beliau menjabat sebagai wakil presiden. Nah, beliau memang ahli ekonomi loh. Menurut beliau, ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Andes Mohatta diangkat menjadi Bapak Koperasi di Indonesia. Berikut adalah rangkuman sejarah koperasi di Indonesia dari tahun 1895, 1920, 1947, 1953, 1965, 1992 sampai 1995. Di mana tahun 1995 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi. Teman-teman bisa di-pause dulu ya kalau mau membaca rangkuman sejarahnya. Semua dimulai dari awal, maka kita akan belajar pengertian koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan utama memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menyimpan dana, meminjamkan dana dengan mudah, dan mungkin dengan bunga yang ringan. Adapun pengertian lain yaitu koperasi simpan pinjam melakukan usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari anggota, kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sumber dana koperasi. Dari mana sih sumber dana koperasi itu? Yang pertama, simpanan dari simpanan dana pokok. Simpanan pokok yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar para anggota saat pertama kali bergabung dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama. Yang kedua ada simpanan wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang diserahkan oleh para anggota koperasi pada setiap periode waktu tertentu dengan nominal tertentu. Yang ketiga ada simpanan bebas atau sukarela. Simpanan ini yaitu simpanan yang diberikan oleh para anggota koperasi secara sukarela atau atas kemauan sendiri dan bisa diambil kembali kapanpun. Yang keempat ada hibah dan donasi, yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat. Nah, next ada jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya. Contohnya, koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, koperasi produsen. Koperasi produsen melibatkan anggota dalam kegiatan produksi barang atau jasa. Contohnya, koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya seperti susu atau daging. Yang ketiga, ada koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya seperti jasa angkutan atau asuransi. Nah, yang keempat, yang menjadi topik pembahasan kita yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan dan peminjaman uang kepada anggotanya. Koperasi ini membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank. Dan yang kelima, ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi ini menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu entitas. Misalnya, koperasi yang tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan harian, tetapi juga menyediakan layanan simpanan pinjam. Adapun keuntungan-keuntungan koperasi. Yang pertama, biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam.
Yang kedua, biaya administrasi setiap kali bertransaksi. Dan yang ketiga, hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam ini merupakan salah satu keuntungan koperasi yang paling besar. Maka setiap peminjam pasti akan dikenakan bunga, dan bunga itulah yang akan menjadi keuntungan bagi agen koperasi ini. Masuk kepada fungsi dan peran koperasi simpan pinjam, yang pertama ada fungsi dari keberadaan koperasi simpan pinjam, terdiri dari 4 hal pokok yang meliputi yang pertama, mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota, yang kedua, menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang punya kebutuhan sangat mendesak, yang ketiga, memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota. Yang keempat, melayani pembelanjaan dan penjualan barang secara tunai dan kredit. Lalu ada peran dari koperasi simpan pinjam yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota, di mana hal tersebut meliputi yang pertama, meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. Yang kedua, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan pinjaman ilegal. Yang ketiga, pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam ini. Yang keempat, pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Yang kelima, sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi. Nah, di Indonesia, dengan ciri masyarakatnya yang memiliki sikap kekeluargaan, kebersamaan, serta gotong royong, maka koperasi sangat cocok diterapkan di Indonesia. Namun, tidak semua koperasi akan bertahan lama, maka koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan koperasi adalah yang pertama, dalam koperasi lebih mementingkan kepentingan anggota dibandingkan dengan individu. Karena tanpa adanya anggota, koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Nah, anggota dalam koperasi harus berperan secara ganda agar koperasi berjalan dengan baik dan lancar. Anggota harus rajin melakukan peminjaman kepada koperasi dan harus aktif dalam penyimpanan dana koperasi. Yang ketiga ada dasar sukarela dan terbuka. Maksudnya adalah orang yang masuk menjadi anggota koperasi atau terhimpun dalam anggota koperasi atas dasar sukarela atau keinginan sendiri untuk memperbaiki taraf hidupnya, bukan paksaan dari orang lain. Dan koperasi juga terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung. Lalu selanjutnya, prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk memupuk laba guna kepentingan anggota. Maksudnya, yaitu sisa hasil usaha atau laba yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagikan kepada anggota-anggotanya. Misalnya, koperasi pertanian mendirikan usaha penggilingan padi. Selanjutnya, badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Orang Indonesia memiliki sikap kekeluargaan serta gotong royong antar anggota masyarakat. Maka dari itu, koperasi sangat cocok diterapkan di Indonesia. Lalu, pelaksana demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah. Nah, tujuannya di sini adalah koperasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan itu, maka koperasi sangat cocok bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Nah, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Maksudnya, setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dan tidak adanya diskriminasi sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Selanjutnya, memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Di sini dalam koperasi, modal didapatkan dari anggota-anggotanya sehingga sangat mudah untuk mendapatkan laba tersebut. Lalu, besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tidak memberatkan anggota. Nah, besarnya simpanan wajib dan pokok tidak memberatkan anggotanya, itu karena sesuai dengan kemampuan anggota-anggotanya. Yang terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi memiliki tujuan
untuk mensejahterakan anggota-anggotanya sehingga tidak ada maksud dari koperasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dari anggotanya. Nah, terlepas dari kelebihan, pasti setiap kelebihan memiliki kekurangan. Di bawah ini merupakan kekurangan dari koperasi, yaitu sebagai berikut, yaitu rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota memiliki kesadaran yang penuh dalam melakukan kegiatan operasi, misalnya seperti tidak menyetorkan iuran wajib dan tidak menjalankan kewajiban dan haknya dalam melakukan kegiatan operasi tersebut. Yang kedua, memiliki daya saing yang lemah. Jika koperasi dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya, maka koperasi jauh lebih kecil dibandingkan badan usaha tersebut. Yang ketiga, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Koperasi yang baru berdiri, maka memiliki modal yang terbatas dan sulit untuk mendapatkan modal yang banyak. Yang keempat, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi sumber daya manusia yang tersedia, terkadang kurang memiliki keahlian sehingga mengakibatkan kurangnya kerjasama antar pengurus, pengelola, pengawas, dan anggotanya. Kurangnya kemampuan dalam pengurusan juga dapat memperlambat majunya koperasi tersebut. Yang terakhir, ada konflik kepentingan. Karena setiap anggota koperasi pasti memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga terkadang akan menimbulkan konflik di antara anggota koperasi. Nah, berikut ini merupakan lambang dari Koperasi Indonesia, beserta dengan artinya. Yang pertama, rantai. Lambang ini menggambarkan persahabatan. Yang kedua, gigi roda. Gigi roda menggambarkan usaha karya dan yang terus-menerus dari golongan koperasi. Sementara kapas dan padi melambangkan kemakmuran rakyat yang diusahakan dan yang akan dicapai. Timbangan menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Bintang dan perisai melambangkan Pancasila dan merupakan landasan ideologi dari koperasi. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia dan koperasi yang kokoh berakar. Tulisan Koperasi Indonesia melambangkan bahwa lambang ini adalah lambang kepribadian Koperasi Rakyat Indonesia. Dan warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional dan golongan koperasi. Wah, tidak terasa ya ternyata materi kita sudah selesai nih. Di sini aku mau menyimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggota-anggotanya. Kelebihan koperasi antara lain mengutamakan kepentingan anggota, dasar sukarela dan terbuka, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, koperasi juga memiliki kekurangan seperti rendahnya kesadaran berkoperasi, memiliki daya saing yang lemah, dan kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Koperasi simpan pinjam berfungsi untuk menimbulkan keinginan menabung, memberikan kredit pinjaman, dan meningkatkan pendapatan anggota. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Dan saya harap materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua di masa depan. Terima kasih.